Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali di Gucil Channel. Semoga semua sehat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 9 SMP Kurikulum Merdeka, matematika revisi tahun 2022 di bab 3 transformasi geometri. Soal yang akan dibahas adalah soal latihan C tentang rotasi di penerapan konsep halaman 170 sampai 171. Inilah soal latihan C tentang rotasi, yaitu yang kita akan bahas ini tentang penerapan konsep nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, A 5,2, B 8,5, dan C 2,1 adalah titik-titik sudut pada segitiga ABC. Tentukan bayangan segitiga ABC dari hasil rotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat 0,0. Gambarkan segitiga ABC serta bayangannya. Kita jawab, mencari bayangan sebuah titik, misalnya di sini titik A adalah X, Y dengan rotasi 0,90, artinya ini pusat rotasinya di 0,0, kemudian arah rotasinya 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka bayangan titik A ini atau ditulis A aksen adalah sama dengan negatif Y, X. Artinya apa ini? Ini artinya ternyata Y-nya kita simpan, nilai Y kita simpan di depan, dan nilai X kita simpan di belakang. Kita tinggal tukar begini, lalu nilai Y-nya kita ubah tandanya. Sekarang kita tuliskan kembali titik-titik A, B, C ini, yaitu 5,2, B-nya 8,5, C-nya 2,1. Lalu kita cari bayangan masing-masing titik. Kita mulai dari titik A. Tinggal kita tukar ini, 2-nya di depan menjadi negatif dan 5-nya kita tulis di belakang. Maka bayangan A atau A aksen menjadi negatif 2,5. Kemudian untuk titik B mencari bayangannya, B aksennya yaitu tinggal kita tulis 5-nya di depan dan tandanya berubah menjadi negatif 5, lalu 8-nya menjadi di belakang, negatif 5,8. Begitu juga titik C, C aksen yaitu menjadi negatif 1,2. Inilah cara mencari bayangan sebuah titik kalau dirotasi 0,90 derajat. Sekarang kita gambarkan grafiknya. Kemudian kita akan buatkan grafiknya. Langkah pertama kita buat garis sumbu X seperti ini. Kemudian tulis bilangan dari negatif 5 sampai dengan 9. Kemudian sumbu Y-nya adalah garis vertikal ini, yaitu angka negatif 1 sampai dengan 9. Sekarang kita akan gambarkan masing-masing titik. Mulai titik A, 5,2. Ini X ini di 5, ini angka 5. Kemudian Y-nya 2. Y-nya 2 ini. Lalu kasih ketemu ini kedua. Disinilah titik A, yaitu 5,2. Inilah titik A. Kemudian kita pindah titik B, 8,5. Berarti B-nya, X-nya 8 di sini. Y-nya 5. Kita perpanjang ini, ketemu di sini. Inilah titik B. Titik C, 2,1. 2,1 X-nya 2. Berarti di sini Y-nya 1. Ketemu di sini. Inilah titik C. Lalu kita hubungkan garis lurus dari A ke B, B ke C, dan C ke A. Terbentuklah segitiga ABC. Lalu kita gambarkan bayangannya. Gambar bayangannya kita mulai dari titik A aksen negatif 2,5. X-nya negatif 2 di sini. Y-nya 5 di sini. Ketemu di sini. Inilah A aksen. Kemudian B aksen negatif 5,8. X-nya negatif 5, Y-nya 8 ada di sini. Berarti titik B aksen ada di sini. B aksen. Dan C aksen negatif 1,2 ada di sini. C aksen. Lalu kita hubungkan garis lurus.
Inilah bayangan daripada segitiga ABC. Bisa kita hubungkan dengan titik pusat. Misalnya ini titik pusat ke C, jadinya di sini. Kemudian A ini jadinya di sini, titik B ini. Kemudian ke B aksen. Bisa juga kita putar begini. Gunakan jangka ini ke arah begini. Inilah gambar daripada segitiga ABC beserta bayangannya. Pindah nomor 4. Diketahui segi 4KLMN dengan titik sudutnya adalah K1,2, L6,4, M8,-3, N3,-1. Tentukan bayangan hasil rotasi 180 derajat terhadap titik pusat 0,0 dan gambarkan segi 4KLMN serta bayangannya pada bidang koordinat. Kita jawab seperti tadi, bahwa kalau titik A itu adalah X, Y, lalu dicerminkan, dirotasi 0,180 derajat, berarti ini berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat 0,0, maka bayangannya menjadi negatif X, negatif Y. Apa yang kita lihat di sini, ternyata untuk mencari bayangannya, ini tinggal tandanya. Jadi X dan Y ini letaknya tetap, tinggal tandanya diubah. Kalau positif menjadi negatif, nanti kalau negatif di sini menjadi positif. Sekarang kita tuliskan ini titik-titiknya. Mulai K1,2, kita tulis semua, B6,4, C8,-3, N-nya 3,-1. Lalu kita cari bayangan masing-masing titik ini, titik K dulu, K aksen. Tinggal kita salin ini 1,2, tapi tandanya berubah menjadi negatif-negatif. Berdasarkan sifat atau rumus ini tadi. Sehingga menjadi bayangannya negatif 1, negatif 2. Kalau di bawah negatif 6, negatif 4. M-nya negatif 8,3. Jadi ini menjadi positif setelah berubah tandanya. Kemudian di bawah lagi negatif 3,1. Inilah titik bayangan, sedangkan ini titik gambar aslinya. Sekarang kita gambarkan bidang koordinatnya. Jadi caranya menggambar bidang koordinat ini, kita gambar pada kertas berpeta, kita buat garis sumbu X seperti ini, lalu tulis bilangan dari negatif 7 sampai dengan 8 atau 9. Kemudian garis sumbu Y-nya, yang garis vertikal ini, kita ambil angka misalnya dari 5 sampai negatif 5. Sesudah itu kita letakkan masing-masing titik. Kita mulai titik K dulu, 1,2. Jadi X-nya ini 1, ini 1. Kemudian Y-nya 2, ini 2. Ketemunya sini. Namanya titik K. Kemudian titik L, 6,4. X-nya 6, Y-nya 4. Ketemu di sini. Inilah L. Kemudian M-nya 8,-3. X-nya 8, Y-nya negatif 3 di sini. Ketemu di sini. Inilah titik M. Titik N, 3,-1. Berarti ketemu di sini. Inilah titik N. Kita hubungkan garis lurus. Inilah segi 4 KLMN. Sekarang kita gambar bayangannya. Kita letakkan titik-titik ini K aksen sampai N aksen. Mulai K aksen, negatif 1, negatif 2. Negatif 1 di sini X-nya, Y-nya negatif 2 di sini. Ketemu di sini. Inilah K aksen. Lalu L aksen, negatif 6, negatif 4. Negatif 6 ini, Y-nya negatif 4 ini. Ketemu di sini. Titik L aksen.
Kemudian M aksen negatif 8, negatif 3. Ini harus diperpanjang sampai di sini nih. Negatif 8,3. Ketemu di sini. Inilah titik M aksen. Dan N aksen negatif 3,1. Negatif 3,1 ada di sini. Inilah N aksen. Lalu hubungkan garis lurus. Jadi inilah warna biru ini bayangannya K aksen, L aksen, M aksen, N aksen. Boleh kita hubungkan garis lurus di titik 0,0 misalnya dari K ke K aksen ini. Lalu putarannya 180 derajat. Jadi dia putar begini gambarnya. Boleh juga tidak digambar seperti ini. Boleh juga kita gambar begitu juga titik L dan seterusnya. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.